Padahal fokusnya kita meruqyah bukan sembuh jasmaninya, tapi kesembuhan ruhaninya atau hatinya. Yang dimaksud orang musyrik, dia mengaku Tuhannya Allah. Dia masih memiliki Tuhan Allah, tapi dia menduakan Allah dengan menggantungkan atau mencondongkan hatinya kepada benda-benda atau ajian-ajian. Kalau dia nggak bawa benda ini, atau kalau tidak mengamalkan amalan-amalan ini, maka mereka kurang pede. Mereka takut kalau mereka akan dapat bahaya. Mereka takut tentang keselamatan hidup mereka, makanya mereka punya azimat kekebalan. Seringkali kan teman-teman, wah sidik-sidik kok sirik, sidik-sidik sirik. Bukan begitu. Kapan kita melakukan syirik? Ini mungkin mereka belum tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya dan seseorang yang tidak biasa. Kenapa tidak biasa? Karena seseorang ini akan menemani kita di sore hari ini. Kita akan berbincang-bincang kembali seperti beberapa waktu lalu. Nah, pada kesempatan malam hari ini belum malam ya? Masih belum sore. malam. Nah, ini masih sore menjelang malam. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang suatu budaya yang ada di sekitar kita, di mana perpaduan antara kearifan lokal dan syariat Islam. Nah, ini alhamdulillah sekarang bahwa di ruangan ini, di ruangan podcast ini, saya Panji Surya Pranoto, asing lagi mungkin. Seiring waktu ini kan sering berjalanan waktu itu sangat sibuk sekali nih. Nah, Masya Allah. ini bisa diperkenalkan langsung ini namanya siapa? Monggo silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua dan pemirsa dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Abu Asyifa. Nah, cukup dipanggil dengan Abu Asyifa saja. Abu Asyifa. Pasti punya anak namanya Asyifa ini. Betul, nama anak saya Asyifa. Namanya anaknya Asyifa. Umurnya berapa? 3 tahun. Oke, Abu Asyifa. Wah, ini saya agak canggung kalau misalkan Abu Asyifa ini kurang. Kalau misalkan saya panggil Ustadz boleh nggak sih? Belum boleh. Belum boleh. Oke. Karena terlalu kaku. Panggil aja Abu Syifa gitu aja. Abu Syifa. Oke, Bang. Mungkin kita boleh panggil Abang aja ya. Boleh. Ini Abang ini jauh-jauh dari Cipayung datang ke Kendal untuk ngobrol 30 menit dengan kita kurang lebihnya. Insyaallah. Sebenarnya juga tidak 30 menit sih, karena ini beliau dia adalah seorang yang suka syafari dakwah nih. Nah, ini oke, kita akan langsung tanya. Oke, Abang Abu Syifa, umurnya sekarang berapa sih? Umur di angka 30 plus. 30 plus, berarti bukan 18 plus ya? Lebih. Status sudah menikah, punya anak 1. Oke, Abu Syifa, mungkin bisakah cerita kepada teman-teman di rumah sekalian ini untuk menceritakan tentang bagaimana sih kok bisa menjadi seorang trainer ruqyah syariah tingkat nasional di Indonesia? Nah, mungkin bisa diceritakan awal mulanya nih seorang Abu Syifa itu bagaimana? Baik, bismillah. Jadi Mas Panji ya enaknya ya. Begini Iya, Mas Panji dan Panji teman-teman aja. semua. Jadi awal mulanya ketika saya itu hijrah, saya mempelajari beberapa cukup banyak organisasi-organisasi Islam dengan pergerakan-pergerakan mereka yang cukup banyak, dengan background dan platform mereka yang cukup banyak. Maka saat itu saya pribadi pengen deh ikut untuk bermanfaat bagi umat. Karena Rasulullah kan mengatakan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi saudaranya. Nah, di situ saya sempat bergabung di beberapa lini-lini dakwah atau organisasi-organisasi dakwah. Setelah di situ ternyata masih memiliki tidak ada kepuasan dalam batin. Artinya kok saya bergerak di sini begini-begini saja. Saya bergerak di sini begini-begini saja. Saya bergerak di sosial begini-begini saja. Sampai saya ditanya, Abu Syifa, menurut antum nih politik Islam itu menarik, bermanfaat atau penting atau tidak? Maka karena ini kebodohan saya pribadi ya, ini adalah asumsi saya pribadi.
Apakah penting sekali sih bergerak di dalam politik Islam? Untuk saat ini mungkin untuk para pemuda belum penting. Belum penting. Kenapa? Karena kan banyak anak muda tuh yang di Instagram, di Facebook, mereka udah ikut nyemplung ke politik. Bahkan, mohon maaf, cakar-cakaran sama temannya gara-gara perkara politik. Bahkan yang kemarin yang viral, ya, klepon tidak Islami, demo halal atau haram. Nah, di sini teman-teman, politik Islam. Berapa lama mereka senior kita bergerak di dalam bidang politik? Puluhan tahun sudah, Mas Panji. Tapi apakah Indonesia konkretnya saat ini sudah menjadi baik? Sepertinya untuk prosesnya itu naik turun ya. Naik turun. Dengan berbagai macam seorang pimpinan yang memimpin negara ini. Tapi saya potong sebentar. Karena hari ini kita tidak akan membahas tentang seorang pemimpin. Yap. Karena kita akan mencari sebuah inspirasi tentang seputar hijrah. Nah, ini anak-anak muda di Kendal khususnya. Ini masih banyak suka nongkrong di kafe, terus masih banyak suka ninggalin sholat, terus mungkin juga masih ya hal-hal yang mungkin menjauhkan dari syariat Islam. Nah, nih kita berbicara tentang hijrah. Menurut Bang Abu Syifa, hijrah itu apa sih? Bisa di-sharing ke teman-teman ini. Mungkin bisa teman-teman itu juga, hijrah itu apa sih? Wah, apakah harus kita berpenampilan Islami, apakah harus kita berbaju koko atau harus kita berkopiah putih? Nah, ini seperti apa? Baik. Jadi yang tadi nggak diterusin aja. Oh, nanti tetap terusin. Tetap terusin. Kita Baik. improv dulu nih awalnya. Improvisasi dulu. Ya. Baik. Hijrah menurut saya pribadi itu adalah meninggalkan sesuatu yang kita cintai. Meninggalkan sesuatu yang kita cintai dan yang menurut kita baik tapi ternyata tidak baik menurut Allah. Itu hijrah. Dan hijrah menurut saya itu terbagi menjadi dua. Hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Kebanyakan teman-teman yang masih salah arah, mereka hijrah di dalam hijrah makaniyahnya. Mereka sudah merasa di organisasi yang benar, mereka sudah merasa dengan gamisnya itu, maka dia ringan untuk menghukumi teman-temannya yang masih pakai kaos, yang masih berada di jalanan, yang masih ngaji mungkin tidak satu frekuensi dengan organisasinya atau kelompoknya. Nah, ini sebenarnya dia masih dalam hijrah makaniyah, baru pakaiannya saja. Baru pakaiannya saja. Kadang memanjangkan jenggot, ya. Beberapa bulan atau beberapa tahun sudah merasa lebih tinggi dari saudaranya. Nah, teman-teman, ini yang paling bahaya. Yang dinamakan hijrah adalah merubah diri untuk melompati sesuatu yang itu menurut kita baik, ternyata menurut Allah tidak baik. Contoh, kita sudah hijrah 2 tahun, jenggot sudah panjang, dan dia mengaku sudah menjadi orang yang merasa mungkin ya, merasa sudah lebih tinggi dari temannya. Maka apa bedanya dia sama iblis? Karena dia memiliki sifat di dalam hatinya, ana khairu minhum, aku lebih baik daripada kamu. Ini yang dibenci oleh Allah. Maka yang namanya hijrah, setiap orang itu ada macam-macamnya, ada tahap-tahapannya. Jangan merasa diri kita ini sudah lebih baik daripada orang lain. Enggak seperti itu. Nah, yang terakhir adalah hijrah maknawiyah. Yang dimaksud hijrah maknawiyah adalah apapun itu kostumnya, mau dia masih pakai rompi, mau dia nggak pakai baju, tapi hatinya bening, hatinya bersih, tidak pernah mempersekutukan Allah, tidak pernah menghukumi saudaranya, dan dia tidak pernah merasa dalam hatinya memiliki rasa apa? Aku lebih baik daripada kamu. Ini justru orang yang selamat dari hijrahnya. Banyak teman-teman kita yang hijrahnya nggak selamat, padahal tujuannya hijrah untuk selamat. Ya, padahal kita hijrah itu tujuannya untuk selamat dunia dan akhirat ya. Betul. Oke. Jadi teman-teman yang berhijrah, sudah berhijrah ataupun ingin berhijrah, cobalah kita menata niat kita kembali. Hijrah kita itu untuk apa sih? Nah, kita juga perlu, ini juga perlu banyak belajar ya. Betul. Dari teman-teman sekalian yang mungkin sudah berhijrah. Nah, ini mungkin juga ada beberapa hal ini, pertanyaan dari teman-teman saya pribadi yang mungkin juga belum berhijrah ataupun masih berhijrah. Nah, nih tentang berhijrah ini kan banyak tantangannya. Dari teman-teman itu sering dikatakan, wah, so alim bro,
ngaji itu buat apa? Coba kadang tuh mereka itu sering masih diajak suka ini nongki-nongki yang nggak kurang bermanfaat. Bukan tidak bermanfaat ya, lebih kurang bermanfaat. Karena apa? Kenapa kurang bermanfaat? Karena ada yang lebih manfaat daripada nongkrong nggak jelas. Nah ini gimana sih trik and tips ya untuk menghadapi ujian kecil dari teman-teman yang mungkin belum siap menerima jika kita itu sudah berhijrah. Jadi teman-teman, tadi pesannya yang pertama adalah ketika hijrah jangan merasa diri kita sudah aman. Karena ketika hati kita sudah merasa lebih baik daripada orang lain, maka panjenengan atau Anda tidak jauh beda sama iblis, nggak jauh beda. Nah, yang kedua, bagaimana tips and triknya? Jadi setelah kita hijrah, tidak melulu kita harus meninggalkan teman-teman kita. Nah, nanti dulu, pelan-pelan dulu. Nanti Allah akan mungkin bisa jadi dari sikap kita, mungkin dari akhlak kita, dari adab kita, bisa ternyata dia sudah hijrah ternyata nyaman ya, dan sama kita kok masih cocok ya, tapi masih ada tapinya. Tetap kalau untuk diajak yang sesuatu yang haram, kan biasanya nongki-nongki ada yang haram ini Mas Panji. Nah, maka itu kita tolak dengan lembut, misalnya mohon maaf belum bisa membersamai kalau untuk yang ini gitu, terima kasih atas jamuannya. Nah seperti itu. Jadi tips dan triknya untuk menghadapi orang yang tanda kutip mengata-ngatai lah, atau nyinyir lah, udah so alim lah, dulu kan kamu kan begini begitu sama saya, gitu. Nah ini tips and triknya gimana? Tetap legowo, hati kita diluaskan. Kenapa Mas Panji? Mungkin teman-teman belum dengar pesan ini. Allah itu mengecam, bukan mengecam ya, bagaimana ya bahasanya ya, memperingatkan mungkin. Bukan, Allah itu benar mengecam kayaknya, mengecam orang-orang yang tidak mau belajar ilmu agama sebenarnya. Makanya Allah ingin ingatkan terus hambanya untuk terus ayo kita wa ilaina turja'un, agar kalian kembali, maksudnya dengan musibah-musibah, dengan sesuatu yang mungkin tidak mengenakan hati, itu sebenarnya memanggil kita. Nah setelah kita terpanggil, kita hijrah, lawang kemarin aja Allah aja mengecam kita, kita santai-santai aja, kok sekarang dengan perkataan manusia kita merasa terganggu. Nah ini berarti hijrahnya karena apa nih? Jadi kalau hijrahnya karena Allah, kita tetap kasih sayang sama mereka, tetap jaga adab kita, tetap jaga perilaku kita. Tapi ya itu dia, kita harus legowo dan hati kita harus lapang untuk menghadapi perkataan-perkataan mereka. Cuek saja gitu aja. Cuekin aja. Karena satu lagi, karena ketika manusia diazab kubur, mereka nggak bisa nolongin. Maka dari itu kalau kita patah karena kata-kata mereka, sehingga menjadikan diri kita menjadi seperti mereka lagi, wah ini yang lebih celaka. Mereka tidak bertanggung jawab. Ini yang bahaya. Jadi buat teman-teman lapang dada saja. Kalau memang sudah nggak kuat, kan begini Mas Panji, saya yakin kalau Mas Panji mah luwes, sama teman-teman yang lainnya mungkin banyak yang luwes, biarin aja deh, kalau nggak bahasa lainnya yang gampang bodo amat deh. Tapi kan ada orang yang mutungan, baparan. Nah saya berikan tips, kan triknya tadi cuekin, tapi ini orang memang nggak bisa cuek, namanya watak Mas Panji. Kita satu rahim aja kadang berbeda kan, berbeda pendapat, apalagi orang lain. Nah buat teman-teman yang memang merasa wah aku nih nggak bisa nih karena aku nih orang yang ngambekan, ya sudah, mendingan jaga jarak saja. Tetap say hello kalau ketemu, cuman jaga jarak aja, gitu aja. Insya Allah itu lebih aman. Jaga jarak, jangan mutungan dan legowo. Ini pesan dari Abang Siva. Oke, kemudian, nah ini berbicara tentang kita itu tidak menjauhi ya, tapi kadang itu mereka malah menjauhi. Nah ini apakah tentang menjauhnya mereka itu juga bagian dari proses yang Allah berikan kepada kita? Baik, kita ketahui dulu, kita khususkan dulu, kita spesifikkan dulu. Bisa jadi mereka menjauhi kita karena memang adab kita yang terlalu keras ketika hijrah. Ini banyak Mas Panji. Jadi orang ketika mengenal suatu hukum, mereka tidak memandang bulu, semuanya dipandang salah, menurutnya dialah yang benar dan gurunya dia yang benar. Ini satu. Yang kedua, ini adalah proses yang berkah. Sesuatu yang buruk kita tinggalkan karena Allah, pasti mutlak Allah akan ganti dengan yang lebih baik.
Nah, seperti Mas Panji tadi katakan, pasti ada yang namanya hukum alam atau sunatullahnya. Maka teman-teman yang sudah tidak satu frekuensi itu akan menjauhi kita. Tapi jangan sampai kita yang menjauhi mereka. Jangan sampai kita yang menjauhi mereka. Kalau mereka menjauhi kita, itu pun juga saya pribadi rasakan. Sebagaimana dulu saya juga memiliki masa-masa yang kelam. Ya, Facebook saya pun juga di removein sama teman-teman saya karena justru mereka yang ketakutan akan menjadi seperti saya. Justru mereka mau mendapat hidayah itu ketakutan. Biarkan mereka tersesat sendiri. Menurut mereka begitu. Urusilah diri kalian sendiri. Dirimu ya dirimu, diriku ya diriku. Nggak jauh beda sama surat Al-Kafirun ya. Iya. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nah, ini adalah sebagian dari sunnatullah. Karena apa Mas Panji? Ar-ruh junudun mujanada. Ruh-ruh itu seperti bala tentara. Dan ruh-ruh ini sudah tercipta dari 50.000 tahun ya sebelum langit dan bumi diciptakan. Maka sebenarnya kenapa kok saya baru kenal Mas Panji, saya baru kenal sama teman-teman yang lainnya, kok kayak udah orang lama kenal. Oh ternyata apa? Ruh-ruh kita ini sebenarnya sudah saling mengenal. Kalau mereka saling mengenal, maka mereka saling bersatu. Apapun backgroundnya, bagaimanapun masa lalunya, semua orang memiliki masa lalu yang buruk pasti beberapanya. Ya, lebih baik jadi mantan preman daripada mantan kiai seperti itu ya. Nah, insya Allah seperti itu sunnatullahnya seperti itu. Ya, cukup keren juga nih. Nah, ini mungkin dari teman-teman bisa dicatat di buku diarinya masing-masing. Dicatat tuh pesan-pesan dari Abu Syifa. Kemudian berbicara tentang ru'yah kembali nih. Ini seorang Bang Abu Syifa ini adalah seorang trainer ru'yah syariah. Berjalannya ru'yah ini sudah berapa lama? Awal mula bergabung dengan organisasi ruqyah saat ini Rehapati Foundation itu di awal-awal tahun 2016. Awal-awal tahun 2016. Itu pun juga menimbang-nimbang kenapa saya pribadi mau bergabung dengan Rehapati. Ya seperti tadi, ada yang menggait di sosial, ada yang menggait di tentang tahsin Al-Quran, ada yang menggait di banyaklah pergerakan-pergerakan ya teman-teman kan semuanya di porsinya masing-masing, termasuk di dakwah juga ada dakwah media saat itu, ada yang ngajak main film di YouTube untuk main film untuk dakwah, tapi menurut saya belum cocok. Kenapa belum cocok? Karena di sana masih ada ikhtilatnya seperti itu, campur baur dengan wanita, bahkan aktor-aktornya memang notabene bukan wanita yang pakai hijab. Jadi ada sentuhan-sentuhan tangannya, ada boncengannya. Nah ini bukannya saya gimana-gimana teman-teman, takutnya nggak bisa menjaga hati karena hati laki-laki ini lemah. Iya. Ya. Urusan dengan wanita itu. Masya Allah, karena Allah katakan ya, tipu daya setan itu lemah. Iya benar sih. Tapi kalau tipu daya wanita ini begitu azim, begitu dahsyatnya. Makanya takut kalau terjerumus pada yang tidak-tidak. Nah seperti itu. Mending langsung nikah aja ya. Betul. Bismillah ya, langsung nikah. Bismillah. Semoga teman-teman yang masih jomblo nih, semoga Allah dekatkan dengan jodohnya dan Allah mampukan semua rezeki-rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang gamanya ru'yah. Nah, sudah pernah meru'yah di mana saja? Waduh, dari Sumatera sampai sudah pernah ke Sumatera ini? Kemana-mana sebenarnya, tapi nggak bisa dikatakan ya. Biarkan itu menjadi amal soleh yang tersembunyi, insya Allah. Berbicara tentang ru'yah, apakah ada sebuah apa ya namanya? Hal-hal yang mungkin menjadikan kesan untuk menjadi spirit dakwah kita itu untuk karena pasti kita harus beramai-ramai kita terus menggemburkan tentang dakwah ini seperti apa, terutama ru'yah sendiri, terutama dakwah ruqyah yang saya tekuni saat ini ya. Benar. Jadi yang tadi Mas Panji kita sambung, teman-teman juga tadi sudah mendengarkan bagaimana yang terakhir adalah ada perekrutan di dalam politik Islam. Entah apa yang mereka pikirkan, padahal saya ini bukan adalah orang yang cerdas, bukan. Saya dulu juga hanya sebagai staf ekspor biasa di Jakarta Pusat. Nah, terus saya katakan kepada mereka, apakah Indonesia ini dengan politik Islam ini sudah membaik? Ternyata belum. Apakah kalau kita menggerakkan misal nih Mas Panji, di Jakarta di waktu kemarin ada namanya gerakan Rasmani. Apa itu? Menguras uang. Rasmani. Agar ya kubu-kubu tertentu itu dirugikan. Ada lagi buy Muslim first, membeli di saudara kita Muslim yang pertama ya, maksudnya kita yuk utamakan beli di saudara kita yang Muslim. Dan menurut saya
Ada orang yang jual gula 1 kilo 12.000 dengan beli di minimarket yang harganya 9.500, pasti mereka masih membela-belain yang 9.500 Karena lebih murah kan? karena lebih murah. Maka semua gerakan ini menurut saya belum prioritas, belum priority, belum utama. Nah, maka dari itu ternyata yuk kita teman-teman, dan ini saya pribadi belajar dengan atau dari kisah perang Badar, Mas Panji. Di dalam perang Badar 313 versus melawan 1000. Menang nggak tuh? 1000 lawan 313 dalam Itu satu keadaan perut banding lapar. berapa itu? Satu banding berapa ya? Satu banding tiga, satu banding tiga. Satu banding tiga. 1/3. Tapi sebenarnya kalau 1/3 juga lebih, 1/5 lah. Masya Allah. Dalam keadaan persenjataan yang terbatas, dalam keadaan fisik yang sangat terbatas, karena perang Badar terjadi ketika Ramadan, ketika sahabat dan Rasulullah sendiri dalam keadaan perut lapar. Tapi Allah menangkan kita, Allah menangkan kaum muslimin karena satu, teman-teman. Apa sih yang membuat kita menang? Karena tauhid kita. Disitulah ruqyah syariah ini masuk di dalam kitab tauhid. Di dalam dakwah ruqyah itu pasti ada tauhidnya, ya, memberantas kesyirikan. Insya Allah kita tuntun musyrikin menjadi muwahhid, orang-orang yang bertauhid. Apapun organisasi Islam teman-teman, kami tidak peduli, karena Allah hanya mengungkapkan satu peringatan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Tapi kan Allah ancam kita dengan surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak ampuni dosa syirik. Tuh teman-teman, paling sangat berbahaya adalah dosa syirik. Teman-teman bisa berbuat dosa apapun, belum pernah bertobat dari dosa itu, mungkin Allah masih bisa ampuni. Ya minimal punya anak yang soleh dan soleha, atau minimal kita punya sedekah kita yang diterima sama Allah yang bisa menggantikan dosa-dosa kita. Tapi wallahi teman-teman, demi Allah, kalau teman-teman punya dosa syirik, belum pernah bertobat kepada Allah, dan kita sudah keburu dijemput ajal, maka tidak akan ada lagi ampun untuk kita. Nauzubillah min syarri dzalik. Itulah makanya kenapa dakwahnya di ruqyah. Kemudian untuk ruqyah sendiri, untuk di kalangan masyarakat umum terutama, nah ini kan ruqyah ini banyak sekali orang mengaku banyak bisa meruqyah. Itu dia, betul. Nah, tapi terkadang ini tanda kutip juga, orang yang diruqyah kok malah menjadi tidak tenang hidupnya. Itu seperti apa sih? Baik, jadi begini teman-teman. Teman-teman mungkin pernah minum obat ya 3x1, rasanya pahit atau manis? Pahit. Kenapa mau minum? Nah, pahit hidup ini kata Mas Panji. Kenapa mau minum Mas Panji? Pengen sembuh sebenarnya. Pengen sembuh. Ada orang yang kakinya busuk teman-teman ya Mas Panji ya. Nah, itu kakinya sudah busuk, terkena diabetes mellitus. Dia disuruh dokter untuk amputasi. Mau nggak kakinya dipotong? Mau. Mungkin mau karena dia pengen sembuh. Itu dia. Makanya orang kalau sudah sakit, dia mau melakukan apa saja asalkan dia sembuh. Dan bahayanya teman-teman, ini mungkin bisa dicatat dan bisa menjadi pesan di sore hari ini, bahwa dukun sudah ganti baju Mas Panji. Ganti baju Sekarang apa ya? mereka sudah kayak ustadz dan kiai. Kita sebutnya uskun dan kikun, ustadz dukun dan kiai dukun. Nih. Uskun kikun. Nah, ya, dan selamat sore Uskun ya, yang itu. mungkin ada dukun-dukun di rumah yang masih nonton ya, coba kita bisa sharing ngopi bareng. Dengan berbeda pendapat ini kita mungkin bisa ngopi bareng ya, dengan Bang Abu Syifa. Oke, lanjut Abu Syifa. Baik, dan ruqyah pun juga umumnya terbagi menjadi dua, meskipun ada tiga. Ada ruqyah yang syariah, ada ruqyah yang syirik, ada ruqyah sihiriyah. Karena ruqyah ini adalah sesuatu yang dibaca-bacakan, atau jampi-jampi, atau mantra-mantra. Dukun pun juga mantra-mantra. Ruqyah syariah pun juga sebenarnya jambi-jambi dan mantra-mantra, tapi yang diperbolehkan, begitu Mas Panji. Nah, jika di ruqyah belum mendapatkan ketenangan antara dua, dia salah datang ke ruqyah yang syirkiyah atau dukun yang ngaku-ngaku ruqyah. Yang kedua, memang hatinya belum tertaskiyatun nafs, jiwanya belum tertaskiyah, belum tersucikan. Jadi fokusnya dia hanya sembuh. Padahal fokusnya kita meruqyah bukan sembuh jasmaninya, tapi kesembuhan ruhaninya atau hatinya. Begitu Mas Panji, insyaallah. Kembali lagi ke ruqyah. Nah, ini ada orang bilang jangan minta di ruqyah, entar kalau di ruqyah tuh matinya gini. Nah, apakah betul?
Dan apakah ada risalah atau riwayat di mana ketika zaman kenabian dulu itu ru'yah dianjurkan? Apakah ada? Nah ini juga masyarakat itu juga ini harus pertanyaan tahu yang paling bagus ini Mas Panji ya dan teman-teman. Banyak orang Mas Panji kalau kesurupan atau misalnya ke medis nggak sembuh-sembuh, akhirnya mereka datang kemana? Berobat kemana? Ayo jujur. Sih. Kadang ke alternatif, kadang ke DKI masjid juga nggak bisa. Nah kalau ke alternatif seperti ini mereka nggak tahu mana bedanya dukun, mana bedanya ustadz. Disinilah mereka tertipu dengan para oknum-oknum uskun dan kikun ini. Nah dari situlah kita belajar. Yuk kita belajar ruqyah. Tapi ternyata ketika kita mau ruqyah dihalang-halangi oleh teman-teman kita yang mungkin teman-teman di sana juga belum paham hukum meminta diruqyah. Nah, seperti Mas Panji tadi katakan ya, nanti kalau kita minta diruqyah gagal masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah maka ini harus diluruskan. Terdengar itu juga sangat terdengar. Bahkan orang takut, wah kalau nanti mau diruqyah gagal masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Satu, itu aja udah kepedean. Udah kepedean mau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi nggak apa-apa, bagus teman-teman. Tapi kita perlu jelaskan, mungkin di dalam Islam itu kita mengenal apa yang namanya dalil dari Al-Quran. Nah teman-teman nggak bisa mengartikan dalil Al-Quran tersebut tanpa membuka tafsirnya. Begitu Mas Panji. Begitu pula dengan hadis atau as-sunnah. Mereka pun juga tidak bisa langsung melihat tulisan Arabnya, diterjemahkan atau diterjemkan lalu diartikan artinya. Ini teman-teman jangan. Maka kita harus buka tafsirnya. Maka tafsir hadis ini namanya kita buka syarahnya. Syarahnya. Maka dalil pertama tentang ruqyah itu di dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Rasulullah itu mengatakan inna ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkan. Sesungguhnya ruqyah, jambi-jambi dan mantra-mantra dan tamimah azimat dan tiwalah itu pelet teman-teman, itu syirik. Berarti kalau kita ambil di dalam dalil ini ruqyah itu adalah syirik. Lalu kenapa di dalam dalil banyak sekali bahkan 200 lebih dalil tentang ruqyah syariah? Bahkan ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya ruqyah syariah ini adalah amalan-amalannya salafuna salih. Tapi kok teman-teman malah justru yang menghalangi minta diruqyah itu teman-teman yang sudah ngaji, cuman mereka belum tahu alurnya atau mereka tanya kepada ustadz yang mungkin belum berkapabilitas atau belum mengetahui dalil-dalil pendamping lainnya. Jadi seperti itu Mas Panji. Jadi ceritanya begini, minta diruqyah, dalil tentang humul ladzina la yasturkun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, ini kan dalam syarah dalilnya seperti itu. Nah, di dalam dalilnya humul ladzina la yastarkun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta di ruqyah. Yang dimaksud di dalam dalil ini teman-teman itu adalah ruqyah yang syirkiyah atau ruqyah yang syirik. Kedua, 70.000 orangnya ini bukan suatu kuota Mas Panji. Ya, bukan suatu kuota Mas Panji dan teman-teman. Ini adalah uslub saja, uslub atau ibarah atau majas hiperbola. Karena beliau saking senangnya, kalau bahasa Jawanya saking bungai, karena melihat umat beliau yang paling banyak, lalu beliau mengatakan 70.000 orang. Seperti halnya kita melihat ada iklannya, iklan wafer, saya nggak sebut mereknya, berapa lapis? Ratusan, ya seperti itu. Nah, seperti majas hiperbola ya. Nah, maka lalu ada lagi, enggak Abu Asifah. Itu kan tetap bunyinya la yastarkun, jangan minta diruqyah. Baik, saya akan berikan fatwa dari dua. Yang pertama adalah dari Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau membolehkan meminta ruqyah. Karena kenapa? Beliau tahu ada dalil yang kedua. Nah, ini saya ambil atau saya kutipkan dari dalil muttafaqun alaih. Apapun organisasi Islam kita yang namanya muttafaqun alaih itu adalah kesepakatan alaih semuanya, maka insya Allah dalil ini sahih. Dan dalil sahih ini saya kutip dari hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah tadi. Syekh bin Baz mengatakan akan tetapi meminta ruqyah tidak membatalkan di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, bahkan ibunda Aisyah istri Nabi juga minta diruqyah. Silahkan teman-teman cek hadisnya. Ya, nanti kalau bisa di podcast ini dikasih slide-nya.
satu atau beberapa detik saja agar teman-teman bisa lihat, bisa dicek di dalam kitabnya, kitab hadisnya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Beliau mengatakan kepada Aisyah, nih lihat teman-teman, ini istri Nabi loh, yang tauhidnya lebih tinggi daripada kita, yang ketawakalnya lebih tinggi daripada kita, ketawakalannya. Ya'muruni antastarki minal ain. Ya Aisyah, mintalah kamu untuk minta diruqyah sama orang lain. Lihat, Ibunda Aisyah disuruh Rasulullah untuk minta ruqyah kepada orang lain. Pertanyaannya Mas Panji, apakah Rasulullah nggak becus minta ruqyah? Apakah Rasulullah tidak becus meruqyah istrinya? Ya sangat becus, pasti bisa. Tapi Rasulullah memberikan kepada orang-orang yang lebih berkapabilitas. Maka dari itu teman-teman, apakah Ibunda Aisyah bantal masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Ya enggak. Maka dari itu setiap hal yang berasal dari Rasulullah itu kita cek dulu. Apakah ada dalil pendampingnya? Contoh, baca Al-Fatihah itu wajib enggak dalam sholat? Wajib. Wajib, baik yang munfarid, berjamaah dan lain-lain. Yang sunnah atau yang wajib. Tapi kan dalil itu bisa gugur dengan dalil berikutnya. Ketika kita masbuk, sholat kita ketinggalan, maka ikutilah gerakan imam. Kalau kita baru takbir, 2 detik dari takbir, imam takbir turun ruku, maka kita turun ruku. Dan kita tidak membaca Al-Fatihah teman-teman, maka sholat kita tetap sah. Nah, maka dari itu mengetahui sesuatu dalil tidak bisa dilihat dari satu sisi dalil saja. Mungkin ada dalil-dalil yang lainnya seperti itu. Barakallahu fiik. Ini semoga bisa menjadi jawaban buat teman-teman di sana. Ini pertanyaan bagus Mas Panji. Ya, berarti teman-teman yang di rumah yang masih ragu untuk diruqyah. Baik. Ini ada beberapa hadis yang insya Allah sahih. Nah, ini juga teman-teman yang mau diruqyah itu bisa menghubungi dari tim kita ya. Baik, tim kita. Berbicara tentang ruqyah rehab hati, apakah di Kendal ada? Karena kita juga berada di Kendal. Baik, saat ini kan kita ada di Kendal. Baik teman-teman, bisa ruqyah syariah di Kendal. Yang salah satunya memang ya ini adalah saudara-saudara saya ada di Rehab Hati Weleri. Alamatnya di Desa Sambongan, di belakang Balai Desa Sambong Sari, Kecamatan Weleri, Kendal. Nah silakan teman-teman nanti buka di www.rehabhati.com. Di wilayah Kendal sudah ada 3 teman-teman, tapi saya yang 2 nggak hafal alamatnya. Tapi teman-teman bisa cari yang lebih terdekat. Misal teman-teman ada di Aceh, maka bisa bergabung atau untuk konsultasi ruqyah di Rumah Rehab Aceh. Dan Mas Panji, ini yang keren, di Rehab Hati itu konsultasi dan terapi ruqyah insya Allah kita bantu sampai sembuh. Ya bismillah atas izin Allah, semuanya gratis, tak berbayar. Nggak usah bawa apa-apa, nggak usah bawa-bawa amplop, nggak usah ngetes-ngetes, udah datang saja. Nggak usah bawa gula pasir. Nah, nggak usah bawa gula pasir, nggak usah. Kayak ruqyah sebelah itu ya. Ruqyah sebelah. Ruqyah sebelah. Berbicara tentang ruqyah syirkiyah dan ruqyah syariah, apa sih bedanya kedua ruqyah ini? Baik, apa beda ruqyah syariah dan apa bedanya ruqyah syirkiyah? Ini yang mendasar ya. Ruqyah syariah itu ada 3 syarat mutlak yang tidak boleh tidak. Ini jumhur ulama mengatakan yang pertama harus membaca kalamullah, Al-Quran. Yang kedua baca-baca doa Nabi. Seperti salah satu contohnya Allahumma robban nas athhibil ba'sa ishfi wa anta syafi. Yang terakhir adalah reaksi tidak reaksi, sembuh tidak sembuh, itu semuanya biiznillah, atas izin Allah. Dan ruqyah syirkiyah adalah di luar dari ketiga tadi, bukan doa Nabi dan juga bukan dari Al-Quran. Misal teman-teman nih, ini kan di Kendal ya, teman-teman mesti banyaklah tahu tentang jambi-jambi dan mantra-mantra. Jangjawotan kalau di Sunda ya, atau jampe-jampe kalau di Jawa apa namanya, mantra-mantra, jambi-jambi, suwu itu apa? Suwu itu semacam apa ya? Ya semacam kayak doa-doa galuhur atau mungkin ya. Nah seperti itu ya. Kurang tahu juga sih karena saya juga tidak mendalami ilmu seperti itu. Alhamdulillah kalau tidak mendalami ya. Salah satu contoh Mas Panji, mungkin teman-teman tahu jambi-jambi yang masyhur ini, yang viral. Sun mate ajiku si jaran goyang. Nah, apa itu? Tak goyang ing tengah latar. Ini adalah jambi-jambinya ajian jaran goyang. Nah, sebenarnya ada lagunya, tapi kita jangan nyanyi di sini karena ini bukan tempat untuk bernyanyi. Nah, Masya Allah. Nah, gitu ya. berbicara tentang jaran goyang itu kan sangat banyak digunakan katanya. Nah, perihal katanya ini yang teman-teman yang suka menggunakan hal seperti itu, apakah perlu ditinggalkan? Mungkin banyak anak-anak muda dari antara kita itu juga, wah ini
saya kuat karena ini. Nah, ini hukumnya gimana sih, Ustaz? Kuat karena aji-aji, kuat karena jambi-jambi, kuat karena punya ajimat. Apa sih jimat? Barang siji sing di rumah. Barang siji sing di rumah. Nah, Barang siji sing di rumah tapi ceweknya banyak. nah ini dia. Itu bukan jimat itu. Bukan jimat ya. Apa itu? Nah baik, jadi teman-teman perhatikan baik-baik yang masih suka pakai jambi-jambi buat narik cewek nih Mas Panji ya, sekali kedip langsung oke sajalah. Kalau nggak ada teman-teman yang badannya besar ya, nyalinya katanya besar tapi dia masih pakai jimat, namanya ini nggak punya nyali. Kalau punya nyali teman-teman nggak usah pakai jimat, kosongan saja. Mantap. Seperti MMA tuh, nggak ada yang pakai jimat. Nah maka orang-orang yang menggunakan azimat, orang yang menggunakan ajian-ajian, mereka ini dihukumi orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa kok syirik? Yang dimaksud orang musyrik, dia mengaku Tuhannya Allah. Dia masih memiliki Tuhan Allah, tapi dia menduakan Allah dengan menggantungkan atau mencondongkan hatinya kepada benda-benda atau ajian-ajian. Kalau dia nggak bawa benda ini atau kalau tidak mengamalkan amalan-amalan ini, maka mereka kurang pede. Mereka takut kalau mereka akan dapat bahaya, mereka takut tentang keselamatan hidup mereka, makanya mereka punya azimat kekebalan, azimat pengasihan biar nggak diomel-omelin sama bosnya misalnya. Nah inilah yang disebut kesyirikan, karena setiap faedah manfaat dan setiap mudarat keburukan itu mutlak haknya Allah, bukan dari azimat-azimat itu tadi. Nah seperti itu insya Allah teman-teman. Semoga yang punya azimat di wilayah Kendal, Batang, Semarang dan sekitarnya bisa diserahkan kepada Mas Panji atau bisa buka di Leren Dugal ya Mas Panji. Siap. Nah, insya Allah kita siap bantu juga untuk konsultasi dari beberapa tim kita juga. Insya Allah siap menghancurkan jimat-jimat yang Anda semua miliki. Insya Allah. Bismillah. Juga ini pesan dari teman-teman juga. Ini monggo silahkan dari teman-teman di rumah yang masih merasa sangar nih, merasa gagah. Masa takut diajak ngaji sih? Nah, katanya sangar di rumah, tapi diajak ngaji kok takut, itu kenapa? Ada hal yang ganjal itu mungkin di hati. Yuk kita ngaji, kita ngaji. Ngaji, jangan takut. Nggak akan mati, nggak akan meriang. Insya Allah hatinya akan sehat. Masya Allah. Pentingnya ngaji itu adalah ngolah jiwa, ngolah jiwa, ngatur jiwa. Nah itu sangat banyak nih manfaat ngaji. Kemudian menyingkat waktu saja, kesan dan pesan tentang ru'yah. Nah ini kan juga harus tahu kenapa sih ru'yah itu sangat dianjurkan ke masyarakat. Dan tegaknya tauhid untuk masyarakat yang masih sangat awam dengan mencampur adukan antaranya budaya dengan syariat Islam. Nah itu dia. Dari dakwah ruqyah ini kita bisa meluruskan akidah. Akidah itu keyakinan umat yang dibelokkan oleh beberapa budaya-budaya yang bertabrakan dengan syariat Islam. Jadi begini Mas Panji, mungkin di wilayah bukan hanya di Kendal saja Mas Panji ya, seringkali kan teman-teman, wah sidik-sidik kok sirik, sidik-sidik sirik. Bukan begitu. Kapan kita melakukan syirik, ini mungkin mereka belum tahu. Nah ini buat teman-teman ya, satu pesan. Kapan kita melakukan kesyirikan? Ketika kita meyakini 3 hal teman-teman. Yang pertama adalah benda, bisa dicatat benda. Yang kedua hewan atau binatang. Yang ketiga adalah suatu hal yang terjadi pada diri kita. Dan tanda kutip kita yakini. Nih salah satu dari ketiga itu, benda, hewan, atau suatu hal yang terjadi pada diri kita dan kita yakini bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan mudarat, maka kita sudah berbuat syirik. Karena yang berhak memberikan mudarat dan manfaat itu hanya mutlak Allah. Bisa kasih contoh Mas Panji? Benda? Benda mungkin ada nih, mungkin jangan jimat ya. Jangan jimat. Contoh nih, mungkin ada yang modern. Alat kerja aja nih. Alat kerja boleh. Misalkan ada gergaji. Gergaji. Nah, contohnya, wah ini kalau nggak ada gergaji ini saya nggak bisa kerja. Masya Allah. Nggak bisa cari duit. Nah ini apakah termasuk syirik juga? Itu termasuk perkataan yang tidak termasuk syirik. Tidak termasuk syirik. Tapi menghilangkan ketawakalan dan menghilangkan keberkahan. Nah seperti ini perkataan syiriknya. Karena benda ini, karena gergaji ini, maka rezekiku lancar. Wah, itu. Kalau gergaji ini nggak ada, maka waduh nggak tahu anak istriku mau makan apa.
maka ini menghilangkan haknya Allah, yaitu Allah memiliki hak dan memiliki nama Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Nah seperti ini Mas Panji. Atau yang lainnya nih, batu ali misalnya, ini bukan jimat Mas Panji. Batu ali itu hiasan. Hiasan. Biar cakep, wah keren nih. Nah kita yakini bisa memberikan manfaat, yaitu apa? Kalau saya pakai cincin ini nih, nanti wanita-wanita bakal terpikat sama aku. Kalau aku pakai batu cincin ini nih, maka daganganku tambah laris. Nah ini ciri satu. Yang dari hewan Mas Panji mungkin di Kendal ada contoh? Contoh mungkin kayak semacam kunang-kunang itu ada. Oh apa tuh? Saya belum pernah dengar. Hijau atau apa itu? Ada, tapi saya juga nggak tahu karena saya nggak pakai. Apa keyakinannya biasanya? Biasanya itu dari teman-teman yang pernah pakai atau katanya pakai itu, misalkan dia nyimpan itu bisa mendapatkan sebuah rezeki yang tidak terduga. Terus kemudian ceweknya bisa terus deket, semakin sayang. Nah itu sangat banyak sebenarnya. Sangat banyak ya. Mungkin yang paling viral nih teman-teman, ngelindes kucing. Nah Mas Panji, apa keyakinan teman-teman di Kendal ini ketika teman-teman ngelindes kucing? Kebanyakan pasti mereka percaya bahwa waduh ini pasti saya dapat bala ini nanti kami mau dapat bala. Ya betul, itu dia. Maka teman-teman kalau ngelindes kucing ya udah tinggalin aja. Nggak usah memiliki keyakinan mau mendapatkan kemudorotan atau bala atau sesuatu yang sial, enggak. Kejatuhan cicak katanya sial, ini pun juga syirik. Maka kalau teman-teman ngelindes kucing nggak sengaja, ya udah tinggalin aja. Tapi kalau teman-teman atau Mas Panji punya keprihewanan atau kepribinatangan, mau menguburkan silahkan, boleh, monggo, asalkan di dalam hatinya tidak ada keyakinan mendapatkan sial. Yang terakhir, salah satu contohnya, suatu hal tidak boleh pakai baju hijau di laut merah, bukan laut selatan. Laut selatan, laut merah jauh amat ya. Ya teman-teman yang masih banyak teman sih yang di Jogja daerah Parangtritis itu juga banyak. Masya Allah ya. Nah disitulah makanya kita dakwah door to door tentang ruqyah syariah ini, karena belum tentu kalau saya berdakwah atas nama saya sendiri itu diterima. Belum tentu kalau saya memiliki bendera yang lainnya, saya dakwah di berbagai lapisan masyarakat diterima. Tapi Masya Allah keberkahan dari dakwah ruqyah ini, jangankan kok yang sehat, yang di atas kursi roda pun juga mau duduk untuk ngaji. Dan yang paling terpenting adalah di dalam ruqyah syariah pasti satu tubuh atau tidak bisa dipisahkan dengan perkara yang namanya tauhid. Ini pasti. Karena ruqyah ini juga sebagian dari tauhid gitu, Insya Allah. Oke, nah ini sangat berkualitas sekali nih obrolan kita pada sore hari ini. Mungkin ada pesan terakhir untuk podcast pada malam hari ini. Oh bukan, belum malam, masih sore. Sore lagi. Pesan terakhir deh untuk teman-teman sekalian yang berada di Kendal khususnya. Buat teman-teman Kendal juga ya, dan yang sekitarnya lah, yang misalnya sudah pengen hijrah, karena saya masih muda, Mas Panji juga membina teman-teman muda, dan kita juga bergerak di Kendal ini. Ada yang namanya komunitas yang bagus sekali, namanya Leren Dugal teman-teman. Ini lintas usia ya, tapi tidak lintas agama ya. Ya, lintas organisasi boleh, karena yang kita bahas tidak lain tidak bukan hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Dan buat teman-teman pesan saya yang ingin hijrah, meninggalkan sesuatu yang pasti teman-teman tahu kalau hal itu buruk, tapi teman-teman masih belum dapat komunitas yang cocok nih, takutnya diasingkan nih, takutnya teman-temannya hilang tenang. Allah akan berikan teman-teman, yaitu apa, lingkungan baru plus teman-teman yang baru, insya Allah yang tidak membeda-bedakan dan lebih berkualitas. Jadi pesannya buat yang ingin hijrah, jangan sungkan-sungkan ya, jangan ragu-ragu di area Kendal dan sekitarnya. Yuk gabung, buka di Instagram Leren Dugal, yuk kita gabung. Semua di sini muda-muda teman-teman. Jadi satu, jangan sampai telat untuk hijrah. Jangan sampai hijrah kita tertunda, bahkan naudzubillah keduluan ajal nih teman-teman. Ajal nih Mas Panji. Jadi ketika kita mau bertobat atau hijrah menjadi baik, menjadi hamba Allah yang baiklah menurut Allah. Karena kenapa kita kok ngaji terus? Kenapa kok kita butuh ngaji, kita butuh sholat? Karena kami merasa bukan diri kami ini udah suci, bukan. Karena merasa diri kami ini masih kotor. Makanya perlu terus untuk bermajelis ilmu, perlu terus untuk rakus beramal soleh. Ingat pesan yang kedua, yaitu yuk kita harus rakus untuk beramal soleh.
sampai mati, sampai mati. Buat teman-teman yang mau hijrah, jangan ditunda-tunda, jangan ditunda-tunda. Sebelum kematian menjemput kita, yuk kita rapatkan barisan lagi, rapatkan ukhuwah Islamiyah kita, yuk langsung mantapkan hati. Kalau kata orang Jawa Timur, madep, mantep, wis langsung bismillah, yuk kita hijrah di sini, di teman-teman Leren Dugal. Barakallahu fiik, insyaallah Mas Panji. Barakallahu fiik, masyaallah. Nah, ini ya dari teman-teman sekalian, pada sore hari ini sangat berkualitas sekali bagi saya terutama. Kemudian pesan dari saya pribadi adalah jangan merasa sudah baik. Karena apa? Karena akan akan membuatmu merasa akan malas belajar. Betul. Orang kalau misalnya sudah baik, aku udah bisa. Merasa sudah baik. Gak usah belajar deh, gak usah. Terus kemudian jangan pernah merasa paling buruk juga. Kenapa? Betul. Kamu merasa kita paling buruk, wah aku masih kayak gini, aku masih dosa kayak gini. Itu akan membuatmu malas untuk bergerak kebaikan. Betul. Nah, maka dari itu, mari kita bersama-sama berubah, bermanfaat, dan berhijrah bersama-sama. Berhijrah bersama, berjuang, tegakkan tauhid. Itu saja dari kami. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.